Damn. Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revika Tauri Zalfiana dan rekan saya Imran Abdul Rauf akan mempraktekkan tentang HTML dan CSS. Kami dari Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen di kelompok 77. Pengertian HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML atau Standard Generalist Markup Language. HTML merupakan sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World Wide Web Foundation atau W3C. Adapun tag HTML. Hal pertama yang dibahas adalah tag. Pengertian dari tag HTML merupakan tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML sendiri yang bisa dibaca oleh web browser. Tag hal pertama yang dibahas. Setelah itu, pengertian dari tag sendiri merupakan tanda awalan dan akhiran dalam perintah HTML yang bisa dibaca oleh web browser. Adapun jenis-jenis tag HTML dan fungsinya. Yang pertama yaitu kurung buka dan di dalamnya adalah HTML dan kurung tutup digunakan untuk membuat halaman HTML yang mencakup semua konten dan elemen. Yang selanjutnya yaitu head, dipakai untuk membuat elemen HTML mencakup tampilan deskripsi di hasil pencarian Google, style konten atau CSS, dan lainnya. Title digunakan untuk membuat judul. Body digunakan untuk bagian isi website. HL, H2, sampai H6 digunakan untuk membuat bagian heading pada artikel. P yaitu digunakan untuk membuat paragraf, dan tanda seru, strip-strip digunakan untuk membuat komentar. Adapun fungsi dari HTML ini yang pertama yaitu membuat halaman website. Yang selanjutnya itu sebagai dasar website. Yang ketiga menandai teks pada halaman website. Yang keempat menampilkan media di website seperti kayak gambar, audio, dan lainnya. Dan yang selanjutnya itu bisa diarahkan ke website lain. Dalam artian, fungsi HTML ini sendiri atau HTML sendiri bisa di-compare dengan hal-hal lain seperti CSS. Pengertian CSS. CSS adalah singkatan dari Descending Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website. Dengan CSS, Anda bisa mengatur jenis font, warna, tulisan, dan latar belakang halaman. CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML dan XML untuk membangun sebuah website yang menarik dan memiliki fungsi yang berjalan dengan baik. CSS juga berguna untuk mengatasi keterbatasan HTML dalam mengatur format halaman website. Jadi pada intinya CSS sendiri merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk memperindah suatu web. Adapun kelebihan CSS sendiri, CSS lebih lengkap dibandingkan dengan HTML, serta menghemat waktu untuk pengembangan softwarenya untuk mempercantik dalam versi web. Yang selanjutnya yaitu sederhana dan efisien. Adapun cara kerja dari CSS atau Descending Style Sheet sendiri, yang pertama adalah look HTML, phrase HTML, create DOM tree, lalu masuk ke display. Namun sebelumnya pada phrase HTML ini masuk ke load CSS. Setelah itu masuk ke phrase CSS dan langsung phrase CSS ini masuk ke create DOM tree atau textile to DOM. Adapun studi kasus dari kelompok kami adalah suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan hotel yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Descending Style Sheet dapat menampilkan tentang profil perusahaan, tipe kamar hotel, serta pemilik dari hotel. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Dan berikut ini merupakan skrip coding HTML website perusahaan Hotel Sejahtera yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang
codingan dari HTML pertama, yaitu yang pertama di sini adalah HTML itu kata kunci pertama ketikan tanda seru lalu ketik HTML. Ini karena bahasa yang kita gunakan adalah bahasa HTML atau bahasa untuk membuat web. Kedua, di sini ada HTML lang sama dengan n, itu digunakan untuk memasukkan atribut-atribut atau elemen-elemen pada HTML. Ini ada pada char set sama dengan UTF-8, di sini adalah digunakan untuk mendefinisikan atau mentranslate suatu bahasa pada website. Lalu ada meta HTTP tag with sama dengan XML compatible content HK, meta name sama dengan support content with device with initial scale sama dengan 1.0. Lalu script src HTTPS tailwind itu karena kita modul ini menggunakan tailwind, kita masukkan script ini. Lalu pada bagian head adalah kepala. Kenapa di bagian kepala ini adalah ada title yaitu hotel. Ini akan membaca pada link yang kita akan running nanti di Google akan dinamai hotel. Lalu ada pada isi atau body itu ada H1 sama dengan style text align center. Itu gunanya untuk menaruh tengah tulisan atau hampir sama seperti justify. Lalu di sini ada H1 biografi owner, lalu IMG SRC adalah untuk tag untuk memasukkan foto pada suatu website. Terus ini white dan 200 dan height, harusnya adalah ukuran dari suatu gambar tersebut. Boleh kita coba buka pada website ini secara link seperti dulu untuk melihat bagaimana hasilnya. Oke, di sini tadi ada biografi owner, lalu ada gambar yang telah dimasukkan. Oke, kenapa tadi tulisan biografi owner tadi itu masih di sebelah kiri, belum di tengah, karena ini salah memasukkan codingan, karena kita harusnya di tengah, maka kita mencobanya. Kita hapus satu biografi owner, kita tuliskan di sini biografi owner taruh di sini di tengah-tengah dari tag. Oke, kita Ctrl save, kita lihat lagi di browser kita Ctrl R. Nah, kita lihat di sini sudah menjadi di tengah karena tadi ada text align center yang berubahnya dari pinggir kiri menjadi di tengah. Lalu sini ada P. P sendiri adalah sebuah paragraf pertama, yaitu ada mendefinisikan yaitu pendiri seperti ini. Lalu ada tag B, gunanya adalah sebagai bold kalau di Word yaitu bold. Lalu ada U yaitu underline untuk menggarisbawahi sebuah kata-kata. Lalu ada I. I di sini adalah gunanya untuk italic. Oke. Sama seperti ini. Berikan kata kedua hampir sama kata-kata atas. Kita cek pada website kita. Seperti ini. Tadi adalah pendiri hotel dan kedua tadi adalah Imron Abdul Rauf. Kenapa ini kok bisa masih nggak ada spasi atau enter? Karena kita di sini belum memasukkan tag yaitu yang bernama BR. Misal kita
ketikan yaitu BR, maka di sini akan terjadi space. Nah, seperti ini contohnya. Oke, seperti itu. Kita kembali ke codingan. Lalu pada H2 di sini adalah isi kedua dari apa yang kita mau dari website kita. Misalnya di sini saya mengisi about hotel, yaitu nanti akan munculnya seperti ini. Sama seperti tadi, kalau semisal tidak ada BR di sini, maka gambar yang di H2 tadi itu akan menaik ke atas. Sama seperti ini. Lalu ada H2 juga dengan katalog hotel. Lalu ada OL, di sini ada tagline yaitu OL. Gunanya adalah untuk apa namanya? Seperti 1 2 3 pada Word kalau misalnya kita mau membuat baris seperti itu, OL. Lalu dalam OL tersebut adalah ada tag yaitu berupa li. Untuk ini adalah untuk kata-kata tersebut. Kayak misalnya kita mengisi ABC yaitu seperti ini. Seperti itu. Kita isi seperti ini, lalu ada B, lalu ada C. Oke, kita cek ini hasilnya. Seperti ini. Misal kita mau space katalog hotel dengan hotel A, yaitu sama seperti tadi kita kasih tagline yaitu BR. Oke. Dan terakhir yaitu ada H3, yaitu ada bawah sendiri dari body, yaitu contact us, yaitu ada aref, isinya look HTTPS dari link IG saya, lalu kita masukkan ke copy di sini, lalu gambar dari yang kita cari seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Kalau diketik kita akan masuk ke link kita seperti itu. Kenapa di sini belum ada gambar? Karena tadi ini masih di file Briefan Student K. Jadi belum ke file kita, makanya tidak ke input pada web kita sendiri seperti itu. Misal kita input pada file kita sendiri, maka akan timbul gambar logo Instagram seperti itu. Href ini gunanya untuk kenapa? Untuk mengklik suatu yang kita mau akan masuk ke web yang kita tuju seperti itu. Misalnya seperti ini ya, href www.imran.org seperti ini. Kita coba, kita klik, akan masuk pada Instagram yang kita mau. Nah, seperti itu. Oke, begitu penjelasan dari modul 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 2 yaitu CSS, di mana CSS ini adalah untuk mendesain dari tag HTML. Tag-tag yang akan ditambah pada codingan HTML yaitu di sini ada tambahan di body, ada tambahan dari style untuk background, memberi background, yaitu di mana kita bisa memasukkan file kita ke dalam codingan ini. Seperti ini. Lalu ada div class, di mana div ini adalah tag, lalu class ini adalah ID untuk memasukkan codingan, untuk memberi warna dari web tersebut. MW sama FXP itu adalah ukuran dari warna, di mana ketebalan dan kepekatan warna. Lalu di sini yang bersama seperti yang ada HTML. Di sini ada OI class X5 BT5 bersama untuk ukuran. Lalu ada LI class decimal text in font, memberi font pada web HTML tersebut. Lalu ada div class
Goals 2, Flex Justify Center, itu di mana tulisan tersebut atau gambar ini gambar kita akan menjadi dua, kanan kiri, bukan atas bawah lagi. Jadi gunanya ini adalah menengahkan gambar dan membuat gambar tidak menjadi atas bawah, menjadi kanan kiri. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, ini seperti yang ada aku katakan di sini, dua kanan kiri, bukan atas bawah seperti TKTML. Ini adalah perbedaan dari HTML dan ditambah dengan CSS. Oke, hampir sama juga pada teks-teks sebelumnya. Kita tambahi dengan ID dengan text justify font serif, di mana kita tulisan ini menjadi kita justify kata kanan kiri. Misalnya akan lihat lebih rapi dari kiri ke kanan daripada di HTML seperti ini, dan ada perbedaan yang signifikan. Sangat rapi karena kita menggunakan text justify center seperti itu. Oke, bawah juga sama, kita di sini cuma CSS adalah menambahkan atau mendesain web HTML tersebut. Di sini juga ada tambahan BTN itu sewa. BTN adalah button di mana nanti bila kita klik itu akan bisa menyewa gambar tersebut. Tidak ada persoalan seperti itu di web saya. Seperti ini. Bisa diklik. Ini masih belum sempurna codingannya, apabila bisa disempurnakan lagi nanti bisa melakukan pembayaran akan data tersebut. Oke, itu aja dari codingan CSS. Cuma dari tambahan dari codingan HTML. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.